Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di malam hari ini saya akan membahas sedikit tentang yang namanya mustika kelor. Dikarenakan tidak sedikit dari sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, ini sering bertanya-tanya, kalau yang disebut dengan mustika kelor itu bagaimana? Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang mustika kelor, kita harus memahami dahulu yang namanya mustika. Mustika itu bagaimana dan apakah yang disebut dengan mustika itu? Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya mustika adalah benda alam yang masih dalam bentuk alami, belum dibentuk oleh manusia, belum dipotong, belum dicacati, atau belum dibentuk. Itulah yang disebut dengan mustika. Dalam bahasa umum disebut dengan mustika alam karena asalnya dari alam. Sedangkan yang disebut dengan mustika kelor ini yang bagaimana? Ya, mustika kelor ini sudah pernah saya ulas beberapa bulan yang lalu, bahkan hampir 1 tahun lebih yang lalu, bahwa mustika kelor itu tidak cuma satu jenis saja, bervariasi. Ada yang namanya mustika pohon kelor yang disebut dengan gonokelor. Gonokelor itu dalam bentuk aslinya, kebanyakan dari gonokelor itu belum membatu teman-teman. Masih berupa kayu, itu disebut dengan mustika pohon kelor. Yang biasa disebut dengan gonokelor, bentuknya agak sedikit tidak beraturan, dan bentuknya ini memang bulat sedikit tidak beraturan. Kadang ada motifnya yang sedikit terkesan agak melingkar-melingkar sedikit, itu yang disebut dengan mustika pohon kelor, adalah gononya atau gono kelor. Sedangkan mustika fosil gali kelor atau mustika kelor sendiri ini juga bermacam-macam. Ada yang sudah berbentuk bulatan seperti batu bulat, ada yang berbentuk bulat telur dan lain sebagainya, ada yang bentuknya tidak beraturan. Biasanya itu terdapat di dalam tanah, ada juga yang ditemukan di tengah-tengah pohon kelor, ada juga yang berada di tengah fosil gali kelor. Asalkan itu bentuknya masih dalam bentuk alami, belum dibelah, belum dibentuk oleh manusia atau belum kita bentuk menjadi mata liontin ataupun mata aki, maka itu sudah termasuk mustika atau disebut dengan mustika kelor. Lalu yang ditemukan di luar pohon kelor atau di luar fosil gali kelor, itu yang bagaimana? Sama saja, asalkan bentuknya itu masih dalam bentuk alami, belum ada retakan, belum ada pecahan, atau belum dibelah dan belum dibentuk, itu termasuk mustika fosil gali kelor atau mustika gali kelor. Tinggal mustikanya itu aktif atau pasif. Karena tidak semua mustika itu aktif, teman-teman. Banyak sekali kita jumpai mustika-mustika, meskipun selain mustika dari mustika kelor, selain mustika kelor, itu juga banyak yang pasif. Selain tidak mudah untuk mendapatkan mustikanya, juga sangat susah sekali untuk mendapatkan yang aktif. Begitu. Dan memang banyak sekali faktanya kita jumpai mustika-mustika lain selain mustika dari fosil gali kelor, ini yang pasif, yang tidak aktif. Ini banyak sekali. Makanya berkali-kali saya mengatakan bahwasanya fosil gali kelor itu langka. Yang dimaksud langka itu energinya yang aktif, bukan gali kelornya. Kalau gali kelor tidak langka, teman-teman. Banyak sekali kita jumpai fosil gali kelor, baik itu dari jenis fosil gali kelor apapun, dari fosil gali kelor yang memiliki warna apapun, merah, kuning, hitam, putih, coklat, dan lain sebagainya. Itu banyak kita jumpai. Yang langka itu adalah fosil gali kelor yang aktif, apalagi mustikanya. Dan lebih-lebih lagi mustika gali kelor yang aktif. Itu sangat langka sekali. Baik itu mustika gali kelor yang berada di luar pohon kelor atau berada di luar fosil gali kelor yang biasanya ditemukan di dalam tanah atau di pinggir pantai yang masih dalam bentuk alami, ataupun mustika fosil gali kelor yang berada di pohon kelor ataupun yang berada di gali kelor atau di fosil gali kelor. Biasanya kalau yang berada di fosil gali kelor itu cenderung biasanya kalau ada fosil gali kelor yang jika dibelah itu tengahnya berlubang atau mungkin dari pinggirnya sudah kelihatan ada lubang menengah, itu biasanya di situ ada batunya. Nah, itulah yang disebut dengan mustika kelor. Itu juga mustika kelor soalnya. Karena apa? Posisinya berada di dalam fosil gali kelor. Entah itu batu yang bukan berasal dari fosil gali kelor, katakanlah batu lain, asalkan batu tersebut itu ada di dalam fosil gali kelor dengan catatan tidak ada tangan yang menaruhnya.
atau tidak ada orang lain yang menaruhnya di dalam situ dan itu terjadi secara alami. Apakah ada? Ada, tapi itu cukup langka sekali dan memang sangat langka. Itu juga termasuk kategori mustika gallikelor karena posisinya berada di dalam fosil gallikelor yang masih dalam bentuk alami, itu mustikanya. Sama halnya fosil gallikelor yang kita temukan di dalam tanah. Sebelum kita belah masih dalam bentuk alami, sebelum kita asah itu juga termasuk kategori mustika. Jadi kita perlu memahami dahulu yang namanya mustika itu yang bagaimana. Termasuk gonokelor juga mustika, mustikanya pohon kelor. Tapi kalau gonokelor tersebut sudah dibentuk menjadi mata cincin atau liontin, sudah tidak termasuk menjadi mustika lagi, melainkan menjadi mata cincin ataupun mata liontin begitu. Makanya tidak sedikit dari khususnya sahabat-sahabat yang menyukai benda bertuah, khususnya sesuai dengan tema kali ini yaitu tentang perkeloran, tidak sedikit yang menginginkan yang namanya mustika kelor. Karena konon katanya yang namanya mustika kelor ini adalah mustika yang istimewa, yang memiliki energi yang lumayan kuat, juga memiliki energi yang banyak sekali manfaatnya. Sehingga sampai sekarang pun mustika kelor ini diburu oleh para penghobi, oleh para kolektor, dan juga penggemar benda bertuah, khususnya penggemar fosil gallikelor. Karena memang yang namanya mustika ini adalah sesuatu bagian yang istimewa, bagian dari pohon kelor atau bagian dari fosil gallikelor yang istimewa, sehingga disebut dengan mustika, mustikanya. Sudah pasti sesuatu yang istimewa atau yang diistimewakan. Ini memang banyak sekali khasiatnya, selain itu memiliki energi secara alami yang lumayan kuat dibanding gallikelornya. Namun ada juga mustika kelor yang energinya ini lemah, lebih kuat dari fosil gallikelornya. Apakah ada? Ada. Karena faktanya saya pernah mencoba menyatakan sendiri antara fosil gallikelor yang aktif dengan mustika kelor yang aktif juga. Nyatanya di situ lebih kuat dari fosil gallikelornya. Faktanya begitu. Namun memang kebanyakan secara alami, ini memang lebih kuat dari mustikanya. Tapi tetap saja ada yang namanya fosil gallikelor lebih kuat dari mustikanya, ini juga tetap ada. Tapi itu jarang, kebanyakan yang paling kuat mustikanya. Meskipun seandainya ada mustika kelor yang energinya lemah, atau kalah kuat dengan fosil gallikelornya, tetap saja di situ ada nilai plusnya. Lalu apa saja nilai plusnya? Yaitu dari segi energinya secara alami, yang insya Allah sebagai sarana multifungsi. Insya Allah begitu. Ya khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, dari awal video yang saya jelaskan tadi, mengenai pemahaman tentang mustika, saya rasa sudah jelas dan mudah-mudahan bisa difahami apa sih yang disebut dengan mustika. Pengertian tentang mustika itu apa. Ya, saya kira sudah jelas teman-teman ya. Ya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, semoga ini dapat menambah wawasan kita dalam mengenal benda bertuah dari alam yang memiliki energi secara alami, khususnya dalam tema kali ini, yaitu mustika kelor. Baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.